beserta segenap pengurus yang saya hormati dan tentunya tidak ketinggalan imam masjid kita yang kita hormati dan yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anak Bapak santri TPQ yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas rahmat, nikmat, qudrat dan iradatnya Allah berkehendak sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini yang cukup nyaman untuk kita beribadah. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan batin kita, menguatkan semangat kita untuk bisa mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ramadan di samping berarti syahrul syam yang artinya bulan puasa juga dimaknai dengan tanah subur. Artinya di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita yang merupakan anugerah dari Allah, kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Karena Allah mengupgrade amal ibadah kita, nilai-nilai pahalanya. Yang semula ibadah itu ibadah sunnah, Allah berikan nilai pahala sama dengan ibadah wajib. Yang ibadah wajib, Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Bahkan ada suatu amalan ibadah, bahkan bukan amal ibadah, tapi suatu aktivitas rutinitas, yaitu makan dan minum, yang sifatnya dihukumi mubah bisa berubah menjadi wajib dan bernilai ibadah wajib. Apa itu? Yaitu ketika berbuka puasa. Makan dan minum itu semula boleh makan, boleh tidak, itulah namanya mubah. Namun ketika berbuka puasa, maka itu adalah nilainya sama dengan ibadah wajib. Meskipun sebatas seteguk air, kemudian 1 sendok nasi atau 1 butir buah kurma, tetap bernilai ibadah wajib. Kemudian Ramadan juga berarti membakar. Membakar yaitu membakar dosa-dosa kita. Barang siapa yang berpuasa dengan imanan wahtifasaban, dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah, kemudian dengan penuh keikhlasan, Allah akan mengkondisikan diri kita ketika di akhir Ramadan masuk Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Maka kesempatan bagi kita Ramadan kita perbaiki sebaik mungkin. Kita berjuang agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengerti, tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa dengannya atau tidak. Yang ada hanya kita sanggup untuk berdoa dan berdoa agar Allah memberikan panjang umur dan kemampuan kita untuk berjumpa Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu yang pertama kali diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Tepatnya pada malam 17 Ramadan. Tempatnya di Gua Hira. Surah yang diturunkannya adalah surah Al-Alaq 1-5. Maka pada waktu itu juga bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrut Tilawah, yaitu bulan membaca atau tadarus Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan malaikat Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril tersebut. Berkenaan dengan bacaan, berkenaan dengan susunan surah, susunan ayat. Kenapa demikian? Karena Al-Quran turun itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Zabur Allah turunkan dalam satu kitab full. Kitab Taurat pun demikian juga. Sama juga dengan Injil, sekali turun satu geluntung. Nah, tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi bertahap. Tidak mesti surah Al-Alaq yang pertama diturunkan 1-5, kemudian pada kesempatan berikutnya
6 sampai 19 tidak. Bahkan yang kedua itu surah Al-Muddathir. Jadi Rasulullah atas bimbingan malaikat Jibril dituntun. Ini surah, sambungannya ayat masuk ke sini, masuk ke situ. Itu susunan bersama malaikat Jibril. Pun demikian juga susunan surah-surahnya. Hingga seperti yang kita temukan sekarang ini, itu atas petunjuk malaikat Jibril. Yang pertama surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, dan seterusnya. Bukan berarti kalau dalam Al-Quran kita temukan surah yang pertama Al-Fatihah, kemudian yang terakhir Anas, itulah mulainya, tidak. Nah, itu karena atas petunjuk malaikat Jibril. Sehingga terasa sangat nyaman dan enak Al-Quran kita baca. Bahkan kitab yang paling mudah dihafalkan itu adalah Al-Quran. Kalau kita perbandingkan, seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai anak sekolah SD, mempunyai buku paket bahasa Indonesia, coba dihafalkan, sanggup tidak kira-kira? Mulai dari lembaran pertama mungkin kata pengantar penerbit, kata pengantar dari pengarangnya, sampai yang terakhir referensinya, kira-kira bisa tidak menghafal? Tentu tidak akan bisa, susah. Al-Quran ini mukjizat yang paling agung. Kemudian kemuliaan Al-Quran dan barokahnya Al-Quran ketika kita membacanya bernilai ibadah. Meskipun kita tidak tahu artinya. Entah membacanya binadhar ataupun bil ghaib. Binadhar itu dengan melihat rasmul Quran, buka Al-Quran. Bil ghaib itu dengan hafalan. Tetap bernilai pahala. Kemudian yang mendengarkannya pun juga bernilai pahala. Jadi ketika bapak-bapak, Pak Imam kita, pengurus kita atau anak-anak kita tadarus Al-Quran, kita menepi ke dinding masjid bersandar mendengarkan anak-anak tadarus, ibu-ibu tadarus, bapak-bapak tadarus. Kita mendengarkan, nilai pahalanya kita sama dengan mereka yang membaca, tidak mengurangi mereka yang baca Al-Quran. Bahkan mendengarkannya pun itu berpahala. Seandainya kita tidak sanggup membaca, tidak sanggup mendengarkan, melihat saja bernilai pahala. Kalaulah ibu-ibu misalkan masuk ke dalam masjid, kok suasana masjid lengang, nggak ada yang baca Al-Quran, yang ada hanya anak-anak lari-lari ke sana kemari di depan masjid. Ibu ambil Al-Quran, bapak ambil Al-Quran, dibuka. Kemudian dari lembaran pertama dilihatnya, lembaran berikutnya, kedua, sampai sesuka hati bapak ibu. Maka itu pun bernilai pahala. Dengan melihatnya saja. Sehingga meskipun tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, bukan berarti tuli, tapi dengan melihat saja bernilai pahala. Bahkan ada 3 Pak. Amalan ibadah itu yang cuma melihat saja bernilai pahala. Yang pertama adalah melihat Ka'bah. Ketika bapak ibu melihat Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, masuk ke masjid, kemudian menatap Ka'bah. Ditengoknya dalam batin, ya Allah, 40 tahun saya sholat menghadap kiblat ke arah Ka'bah ini. Baru kali ini ya Allah, Engkau anugerahkan hambamu ini bisa melihat Ka'bah. Tiba-tiba bisa meneteskan air mata Pak. Ajaibnya Ka'bah itu, siapa yang menatapnya pasti meneteskan air mata. Sebandel apapun hatinya pasti meneteskan air mata. Karena saya membuktikan sendiri. Dan melihat Ka'bah itu suatu anugerah yang luar biasa. Kenapa demikian? Tidak semuanya orang bisa melihat Ka'bah. Yang pertama mungkin karena dia di tanah air. Ya, karena tidak cukup biaya untuk ke Mekah. Wajar, masuk akal tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Tapi ada yang sudah di Masjidil Haram, ada yang sudah di tengah-tengah masjid, di depan Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah. Loh, ini kenyataan Pak. Kisah nyata, saya punya kawan pembimbing umroh. Ketika di hotel ada jamaah, salah satu jamaah ibu-ibu mendatangi Ustadz. Ustadz, Ka'bahnya itu yang mana? Loh, yang ibu tadi di depan ibu itu Ka'bah. Kok saya tak melihat Ustadz? Astagfirullah ibu, setelah saya makan malam, ibu nanti sholat taubat. Tengah malam ibu bangun sholat taubat lagi. Besok subuh bersama dengan saya berangkat ke masjid.
dengan ustadznya, mereka masih juga belum melihat, Pak. Kemudian dijak sholat di Hijr Ismail, tempat yang melengkung di samping Ka'bah itu, Hijr Ismail. Setelah sholat, mereka pun belum bisa melihat. Kemudian dipegang tangan ibu ini, dibimbing ustadznya, ibu mari saya bimbing. Kemudian tangannya ditempelkan ke Ka'bah. Baca sholawat ibu, baca bismillah, buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, nah warnanya hitam ya Ustadz. Iya ibu, subhanallah, baru bisa melihat Ka'bah. Inilah sesuatu yang barangkali ada tanda tanya, nilai rupiah yang dibawa ke sana itu bisa menghambat tidak melihat Ka'bah. Bukan hanya 1-2 orang, banyak itu yang terjadi. Yang pertama melihat Ka'bah. Yang kedua, amalan yang benar ibadah adalah melihat Rasmul Quran tadi. Tidak bisa membaca karena waktu itu belum tamat Iqra. Dan juga tidak bisa mendengar, bukan berarti tuli, karena memang tidak ada yang baca Al-Quran di masjid. Cuman melihat saja tadi. Dari lembaran pertama sampai terakhir bernilai ibadah. Yang ketiga adalah melihat wajah orang tua kita. Bersyukur bagi kita semuanya yang hadir, yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, itu adalah lahan ibadah. Maka tidak heran jikalau di saat mendekati Idul Fitri, orang punya semangat yang luar biasa kepengen balik kampung. Bahkan meskipun pas-pasan uang sakunya, tiket 3 kali lipat, berdesak-desakan, apapun kepengen bawa pulang dan ingin jumpa orang tua. Karena ketika melihat menatap wajah orang tua itu bernilai ibadah. Meskipun balik lagi minus, pinjam sana pinjam sini sampai ke Batam minus, tetap itulah bernilai ibadah. Karena insya Allah dengan keridhaan orang tua memberikan lancarnya kehidupan kita, amannya kehidupan kita, barokahnya hidup kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian Al-Quran Allah terangkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-82. Surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzil minal Qur'ani wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu sebagai obat. Harus kita yakini sepenuhnya kalau Al-Qur'an sebagai obat. Karena apa? Jikalau kita tidak percaya, maka menjadi kafir kita. Karena Al-Quran adalah yang wajib kita percayai. Obat segala macam bentuk penyakit, baik yang dohir maupun yang batin. Bahkan yang dohir itu lebih cepat sembuh. Insya Allah banyak penyakit bersarang dalam tubuh kita. Istiqomahkan membaca Al-Quran. Kalaulah tidak karena efek bacaan Al-Quran, dengan rahmatnya Allah, Allah pertemukan obat itu pada diri kita. Entah lewat lisan siapa atau pergi kemana membaca apa, ketemu obat tersebut. Itu karena rahmatnya Al-Quran. Dan yang kedua ini penyakit batin. Nah, yang susah justru penyakit batin, Pak. Apa itu penyakit batin? Iri, dengki, tamak atau rakus, kemudian pelit atau bakhil, mudah marah-marah. Nah, penyakit batin ini agak susah diobati. Tapi walaupun bagaimana tetap kita berusaha. Mari dengan wasilahnya bulan Ramadan dan istiqomah membaca Al-Quran, semoga hal itu bisa hilang dari diri kita. Karena apa? Bila penyakit hati tersebut masih bersarang dalam diri kita, contohnya yang pertama iri dengki ini aja, maka khawatir ending kehidupan kita itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka harus kita kikis. Bagaimana caranya agar terjauhkan dari sifat kikir, dari sifat iri dengki ini? Ketika ada kawan tetangga sebelah yang Allah anugerahkan kenikmatan, misalkan tetangga bisa beli mobil baru, mungkin dalam batin kita jabatannya dengan suami saya lebih tinggi suami saya, kenapa bisa beli mobil baru? Kita balik yang semula kita curiga, ucapkan alhamdulillah dan juga ucapkan istighfar. Balik berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada keluarga kami rezeki sebagaimana rezeki tetangga sebelah. Insya Allah kita ikut senang. Itu. Karena senang itu menjadi pengantar ke surga, Pak. Ada sebuah kisah pada waktu itu tuh
Rasulullah mengklaim ada sahabat yang lewat, wahai sahabatku, kalau engkau mau tengok ahli surga, itulah orangnya lewat di depan masjid. Sahabat penasaran, orang itu nampaknya tidak seaktif dia berjumpa Rasulullah, tapi kenapa sampai diklaim ahli surga? Salah satu sahabat ada mengambil kesempatan, pergilah ke rumahnya. Kemudian mohon izin, wahai sahabat, perkenankanlah saya untuk bermalam di rumahmu beberapa malam, karena aku sedang tidak nyaman dengan keluarga saya. Ya, silakan. Kemudian pada malam lalu dia tidur, Pak. Tidur, diperhatikan orang ini, apa amalan ibadahnya? Apakah semalaman tidak pernah tidur? Ternyata tidak, justru tidurnya lebih awal. Malam harinya dia bangun saja, tidak sholat, kemudian tidur lagi. Dan berikutnya sholat subuh biasa saja. Terus kemas-kemas pergi ke pasar, balik lagi. Malam berikutnya di tengah malam dia bangun, kirain sholat tahajud, tak taunya cuma kencing saja. Terus balik lagi tidur, subuh biasa. Malam berikutnya baru ada tahajud 2 rakaat, tidur lagi. Kemudian orang ini penasaran. Nah, dalam batinnya, apakah ada rahasia yang lain? Ditanya, wahai sahabat, Rasulullah telah mengklaim engkau ahli surga. Memangnya punya amalan ibadah apakah engkau? Saya tengok di keheningan malam engkau biasa-biasa saja. Mohon maaf, bahkan lebih banyak ibadah saya dibanding kamu. Orang ini tersenyum. Saya memang biasa saja, tidak pernah banyak-banyak macam-macam. Saya tidak sanggup dan tidak mempunyai ilmu ke arah itu. Karena mungkin ini saja, saya itu tidak pernah iri dan dengki. Senang kalau ada orang lain senang, itu ajalah barangkali yang saya punyai. Jadi senang itu bisa mengantarkan ke surga kita. Maka kita mengolah batin kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sekali lagi yang terakhir saya bacakan sebuah hadis. Meskipun tidak saya jelaskan, saya baca artinya saja. Idza aratum aisas su'adai wal mauta syuhada'i wa najata yaumal hasri wa dila yaumal hari wal huda minad dhalalati fa'atimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa qisdun minasyaiton wa rujanu fil mizan. Yang artinya barang siapa kepingin hidup bahagia apapun kondisinya, tidak harus dengan bergelimang harta dan benda. Yang kedua, kepingin mati syahid, kematian yang sangat mulia, karena langsung ke surganya Allah. Yang ketiga, kepingin sukses di padang mahsyar saat nanti seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mendapatkan keteduhan ketika hari yang sangat panas. Begitu panasnya orang bermandikan keringat sampai menenggelamkan tubuhnya sampai ke leher. Kemudian barang siapa yang kepingin mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah di setiap kesempatan hidupnya di dunia ini, segala persoalan terselesaikan. Fa'atimu qira'atal Qur'an, kata Nabi, istiqomahkan membaca Al-Quran. Meskipun 1 halaman ataupun setengah halaman atau 1 ayat pun jadi. 1 ayat kalau 1 tahun sudah genap 365 ayat. Lama-lama Al-Quran itu selesai juga, daripada tidak pernah sama sekali ya. Kemudian fa'innahu kalamur rahman, Quran itu adalah kalamullah. Barang siapa yang kepingin bercakap-cakap dengan Allah, curhat sama Allah, maka wasilahnya baca Al-Quran. Wa qisdun minasyaiton, menjadi benteng dari godaan setan. Entah setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia. Setan yang berupa jin itu sangat gampang, baca ayat kursi insya Allah selesai, kabur dia. Yang susah kalau setan berupa manusia, tidak mempan ayat kursi, lempar kursinya baru dia kabur, itu kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah warujanu fil mizan, yaitu berat timbangan kebaikan kita. Wasilahnya banyak membaca Al-Quran, istiqomah Al-Quran, akan dikejutkan oleh Allah nanti kita dengan timbangan kebaikan kita banyak. Padahal sedekah kita pas-pasan, karena memang ekonomi kita pas-pasan, hanya cukup dan bersyukur pada Allah. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga bisa kita ambil manfaatnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.